Selamat siang, Wilson. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kenapa? Wah, mendengarnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan walafiat. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara. Pada siang hari ini, kita akan membahas artikel yang berjudul yaitu Sustainability Performance of Dutch Firms and the Role of Digitalization because of Textile and Apparel Industry yang akan dipresentasikan oleh Kak Rasyidatul Ulfiyah selaku Research Assistant di Center for Political Economy. Untuk mempersingkat waktu di siang hari ini, langsung saja kepada Kak Rasya dipersilahkan untuk mengisi isi artikel siang hari ini. Pengeluaran dan capaian Tridharma yang mengkategorikan ini lolos apa tidaknya dari. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya langsung share screen. Oke, di minggu kali ini kita akan berdiskusi mengenai artikel dari Journal of Cleaner Production. Di sini dia ranking 7 di Business Management and Accounting dengan judul Sustainability Performance of Dutch Firm and the Role of Digitalization oleh Frazen pada tahun 2024. Dimulai dari abstrak dari penelitian ini. Jadi di penelitian ini melatar belakangi dari industri tekstil dan pakaian yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun mereka ini menghasilkan polusi yang tinggi. Nah, digitalisasi dipandang sebagai solusi terhadap tantangan keberlanjutan tersebut. Dalam studi ini akan menganalisis mengenai keberlanjutan dan digitalisasi perusahaan Belanda menggunakan text mining dan beberapa pendapat dari ahli. Temuannya menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan fokus pada kelestarian lingkungan dengan teknologi seperti IoT dan blockchain yang terkait terhadapnya, di mana para ahli ini menekankan perlunya lanjutan dengan KPI. Studi ini merekomendasikan perusahaan untuk mengevaluasi model mereka kembali dalam meningkatkan kolaborasi dan menggunakan kemampuan mereka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta membantu mengurangi kelebihan produksi dan pemborosan. Masuk ke introduction seperti disebutkan di abstrak, jadi industri ini itu eh, berkontribusi terhadap ekonomi global, menyumbang 2% dari GDP, tetapi juga em, merupakan salah satu sektor yang paling mencemari, yakni mereka ini bertanggung jawab atas 10% emisi gas rumah tangga global. Rantai pasokan mereka ini ada juga terkait produksi energi serta tantangan sosial seperti upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Nah, mereka ini memperburuk masalah keberlanjutan di industri tekstil ini. Untuk mengatasi masalah ini, digitalisasi dianggap sebagai sebuah solusi, di mana terdapat teknologi seperti IoT dan blockchain yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam supply chain. Meskipun digitalisasi ini juga memiliki dampak lainnya, yakni terhadap lingkungan. Studi ini mengevaluasi mengenai praktik keberlanjutan dan digitalisasi perusahaan tekstil dan pakaian di Belanda serta mengeksplorasi bagaimana pengaruh dari teknologi digital yang dapat meningkatkan supply chain sustainability. Lalu masuk ke literatur review, yakni dari sisi sustainable supply chain, dibahas bahwa kinerja keberlanjutan atau sustainability performance dalam industri ini dapat diukur dengan menggunakan alat-alat seperti LCA, eco efficiency, dan triple bottom line. LCA mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial sepanjang siklusnya produknya itu, namun memerlukan data yang
Nah, LCA tadi kan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial sepanjang siklus hidup dari produknya. Namun, LCA ini memerlukan data yang intensif terhadap eh, rantai pasokan yang cukup panjang. Ekoefisiensi mengukur keseimbangan antara kinerja ekonomi dan dampak lingkungannya. Sementara model eh, triple bottom line ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi secara setara. Praktik dari circular economy juga ditekankan untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Masuk ke supply chain digitalization. Jadi sekarang ini digitalisasi ini sudah berkembang cukup pesat, terutama dengan munculnya industri 4.0 yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis termasuk dari supply chain. Manfaat dari digitalisasi dalam supply chain ini meliputi peningkatan transparansi, optimalisasi proses, pengumpulan data secara real time, pengurangan limbah, dan manajemen perlengkapan ataupun inventaris yang lebih baik. Namun, penerapan digitalisasi ini bisa menjadi tantangan bagi UMKM karena keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja. Nah, dari sisi perusahaan agar tetap kompetitif, mereka harus menilai kesiapan digital mereka, misalnya melakukan pemindaian kematangan digital, yang hal ini akan bisa melihat bagaimana penggunaan teknologi di perusahaan itu digunakan dan sejauh mana teknologi tersebut diterapkan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Lalu di sini di penelitian ini ditampilkan sebuah gambar, yakni kerangka konseptual dari studi ini yang terdiri dari 3 lapisan, yakni core sustainability factors, yaitu ada environment, economic, dan sosial. Lalu ada juga teknologi industri di sisi luarnya yang berwarna biru ada beberapa faktor. Lalu di tengah-tengah mereka ada konstruksi teoritis seperti traceability, transparansi, accountability, dan predictability. Di mana traceability ini membantu melacak produk dan mengumpulkan data-data terkait keberlanjutannya, sementara transparansi melibatkan pembagian informasi terhadap pemangku kepentingan. Lalu accountability memastikan bahwa tata kelola di perusahaan tersebut baik dan bisa kita sesuaikan dengan indikator keberlanjutannya. Lalu yang terakhir ada predictability, yakni data untuk meningkatkan efisiensi dari supply chain. Di mana dari kerangka ini menyarankan bahwa traceability dapat meningkatkan transparansi yang kemudian akan mengarah pada akuntabilitas, serta dapat juga meningkatkan eh, predictability, yang semua ini akan eh, menjurus pada akhirnya yakni terkait kinerja keberlanjutan di perusahaan tersebut. Lalu masuk dalam metodologi penelitian ini, data dari studi ini diperoleh dari situs web publik milik 94 perusahaan yang beroperasi di Belanda atau memiliki anak perusahaan di sana. Perusahaan-perusahaan ini diidentifikasi melalui Green Guide dan web search, yang empat di antaranya ini eh, memungkinkan kita dapat mengekstraksi datanya untuk nanti digunakan dalam analisis kuantitatif. Keyword terkait keberlanjutan dan teknologi digital, yang di mana di penelitian ini di Sustainability Apparel and Textile Conference pada April 2023 yang memberikan wawasan tentang bagaimana tren terkait keberlanjutan dan digitalisasi ini. Data dari Anti
akan diproses menggunakan analisis tematik dan pengkodean menggunakan aplikasi tadi, aplikasi Python dan R yang akan melengkapi temuannya. Lalu masuk ke result, di sini ditampilkan ada 3 gambar yang mereka ini menjadikan hasil dari text mining untuk fokus keberlanjutan di masing-masing faktornya. Nah, di yang gambar 3 merah, yakni text mining dari sisi environment, lalu biru ada dari sosial, dan yang bawah coklat ini adalah dari economic. Secara keseluruhan, perusahaan tekstil dan pakaian Belanda ini tampaknya lebih banyak berkomunikasi tentang faktor lingkungan. Bisa kita lihat di sini, bar dari grafiknya cukup banyak, diikuti oleh dari sisi faktor sosial yang namun yang paling sedikit ada dari sisi faktor ekonomik yang bisa kita lihat dari frekuensi kemunculan keyword dan jumlah keyword yang muncul dari setiap kategori 3 ini. Lalu masuk ke gambar selanjutnya, di sini gambar 6 ini menunjukkan berbagai teknologi keyword yang terkait dengan digitalisasi yang di mana di sini juga menggunakan hasil dari text mining. Nah, keyword seperti digital platform, pasport, smart, dan cloud adalah kata yang paling sering muncul. Keyword untuk teknologi digital yang baru yang seperti IoT ataupun blockchain ataupun voice ini, meskipun dia baru dan mungkin seharusnya bisa menjadi tren, tapi ternyata di dalam text miningnya masih kurang muncul begitu. Hal ini berarti bahwa teknologi saat ini belum belum diimplementasikan oleh sebagian besar perusahaan, atau mungkin penggunaannya memang belum dipublikasikan. Masuk ke discussion yang pertama terkait sustainability and digitalization status of firm, di mana penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan terutama berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam strategi komunikasi mereka. Indikator lingkungan adalah yang paling menonjol, didorong oleh tekanan dan kritik internasional terhadap dampak lingkungan industri tersebut. Greenwashing masih menjadi perhatian dan sertifikasi seringkali menutupi permasalahan yang lebih luas. Adap- Adopsi teknologi industri 4.0 seperti blockchain dan IoT masih terbatas, terutama di kalangan UKM yang cukup kecil. Teknologi ini dapat mengurangi limbah, namun juga dapat menyebabkan produksi berlebih. Nah, dari sini pakar menyebutkan solusinya yaitu mencakup daur ulang, penetapan harga sebenarnya, dan perusahaan juga harusnya menetapkan kebijakan anti greenwashing. Lalu discussion kedua terkait uh, traceability as one of the main steps to release sustainability goals and improve digitalization, di mana studi ini menekankan bagaimana pentingnya traceability dalam hubungannya teknologi, hubungan antara digital teknologi dengan sustainability goals, yang seharusnya mereka ini mendukung transparansi, accountability, dan predictability. Di tingkat perusahaan, traceability ini dapat membantu memprediksi penjualan dan mengurangi pemborosan, sedangkan di tingkat supply chain, traceability ini memverifikasi informasi keberlanjutan. Lalu juga disebutkan di penelitian Joy and Pena, di mana mereka mengungkapkan hal yang berbeda. Jadi di Joy and Pena di 2017 ini dia menyamakan antara traceability dan transparansi. Nah, namun penerapan dari traceability ini memiliki tantangan sehingga memerlukan pemilihan teknologi yang cepat, cermat, dan kolaborasi antar pelaku rantai pasokannya.
Standar diperlukan juga standarisasi terkait pembagian data dan keberlanjutan terkait supply chain yang bisa bisa menjadi kunci dari keberhasilan suatu perusahaan. Lalu discussion yang selanjutnya terkait opportunities for using digitalization to improve sustainability in supply chain, di mana studi ini menyoroti bahwa eh, hasil mereka ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, di mana digitalisasi ini meningkatkan keberlanjutan di eh, seluruh rantai pasokan dari tekstil dan pakaian di industri ini. Teknologi seperti AI dan machine learning diharapkan dapat membantu menyeimbangkan antara permintaan dan eh, pasokan dari sisi perusahaan sehingga dapat mengurangi produksi yang tidak perlu. Perbaikan pada fase desain yang mendukung pakaian tahan lama dan model bisnis sirkular. Sementara di bidang manufaktur, alat digital dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi polusi. Selain itu, teknologi industri 4.0 juga memfasilitasi traceability produk, lalu terkait logistiknya dan keterlibatan konsumen dalam program penggunaan produk kembali, yaitu reuse ataupun kita bisa resell ataupun kita bisa daur ulang, seperti penerapan potensial eh, digital twinning dan augmented reality untuk dapat lebih mengurangi sisi limbah. Kita masuk ke conclusion, di mana di studi ini mereka mengevaluasi fokus keberlanjutan dan digitalisasi di Dutch Textile and Apparel Firm, di mana di penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan yang memprioritaskan kelestarian lingkungan dan sosial dapat meningkatkan kekhawatiran dan merekomendasikan penggunaan data untuk dapat mendukung klaim-klaim yang mereka perlukan. Kematangan dari sebuah digital, khususnya untuk di kalangan perusahaan kecil, yakni SME, ini masih belum berkembang. Jadi mereka perlu dikembangkan lebih lagi karena bisa berpengaruh di keberlanjutannya mereka. Lalu traceability ini adalah poin yang cukup esensial karena mereka bisa mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam faktor-faktor terkait supply chain. Standarisasi seperti European Digital Product Passport seharusnya bisa menjadi kunci. Nah, di penelitian ini juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat diekspand ke sektor lainnya ataupun bisa juga negara lainnya agar bisa digeneralisir dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Mungkin seperti itu untuk pembahasan kita. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Baik, terima kasih banyak untuk Rasya atas pemaparannya yang sangat informatif dan juga menarik. Dan Bapak Ibu di sini yang hadir, jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa langsung angkat tangan untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada Kak Rasya atau bisa dituliskan melalui chat Zoom. Baik, Ibu, silahkan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Nabila dan presenter yang tadi saya lupa namanya. Izin bertanya Mbak, nama saya Dahlia. Kalau untuk isu atau tema sustainability, atau tadi lebih khususnya environment, sosial, dan ekonomik ya, itu apakah menurut Mbaknya apakah hanya bisa dilakukan di perusahaan yang notabene manufaktur maupun yang terkait dengan lingkungan atau di lembaga keuangan bisa gitu? Apakah di lembaga keuangan bisa juga dilakukan riset terkait sustainability tersebut?
menurut Mbaknya aja atau banyak nggak ya artikel tentang sustainability tapi di lembaga keuangan? Terima kasih Mbak. Jadi tanya mungkin dari Sarasnya bisa langsung menjawab untuk pertanyaan dari Bidang. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dahlia. Jadi terkait implementasi ESG ya. Mungkin kalau dari sisi hmm, implementasi yang mereka mungkin maksud saya industri yang sensitif terhadap ESG itu memang ada di industri-industri khusus, bisa juga tadi seperti manufaktur ataupun energi, oil and gas seperti itu. Tapi tidak memungkiri juga ESG ini bisa digunakan di industri lain, yakni tadi seperti di industri keuangan begitu ya. Lalu juga terkait penelitian yang membahas. Nah, sejauh yang saya tahu biasanya untuk penelitian-penelitian yang ngebahas tentang sustainability ini kebanyakan itu mereka lebih ke uh, all industry, namun di-exclude financial industry-nya. Jadi dengan harapan kalau industri ini mereka bisa hasil temuannya itu bisa digeneralisir. Jadi bisa digunakan, bisa menggambarkan kondisi untuk all industry. Namun kebanyakan penelitian itu masih mengeksklud dari finansial karena mungkin ada beberapa apa ya kebijakan gitu kan kalau di finansial itu kan ada yang berbeda kebijakan. Lalu juga dari sisi pelaporannya mereka juga berbeda apa ya berbeda standar seperti itu. Jadi kebanyakan penelitian itu mengeksklud dari financial. Tapi kalau untuk sektor-sektor lain itu masih oke untuk digunakan sebagai sampel dari penelitian. Seperti itu sih. Oh baik Ya. Mbak. Kalau misalnya cuman di sektor keuangan sendiri itu, misalnya saya kan tadi kan all industry terus exclude financial. Tapi kalau misalnya mau menelitinya hanya di financial industry, mungkin memang saya lihat itu agak jarang ya Mbak. Apakah bisa jadi peluang gitu? Iya, benar benar Mbak. Jadi memang jarangnya yang menggunakan financial, tapi ada juga sih. Namun kalau kita ada tantangannya juga, jadi kan se sepaham saya itu sekitar 50-an ya perusahaan yang finance 50 sampai 100-an. Nah, itu nanti bisa jadi challenge untuk kita. Nanti sampel yang kita gunakan itu sedikit begitu, Mbak. Jadi mungkin kalau pakai finance perlu tahunnya itu rada panjang. Karena ada di beberapa jurnal itu yang mereka kalau memang ini tujuannya untuk publikasi ke jurnal gitu ya, itu mereka punya minimal sampel sekitar 300-an. Nah, itu kan kalau misalnya tadi financial firm-nya cuma 50 berarti perlu 8 tahun. Dan mungkin juga kita perlu lebih panjang lagi. Itu sih, Mbak. Oh baik, jadi tantangannya itu ya Mbak. Iya, Baik, datanya kurang. betul. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama. Terima kasih banyak atas jawabannya. Izin bertanya, Mbak Rosya, Mbak Nabila. Em, ini dari papernya sendiri, dia kan ini ya sangat spesifik buat sampelnya industri tekstil di Dutch gitu kan, di Dutch country gitu. Nah, di sini juga metode yang digunakan adalah metode cenderung ke deskriptif gitu ya kalau saya nangkep gitu. Nah, menurut Mbak Rosya gitu, kira-kira apa sih yang jadi saling poinnya artikel ini biar dia itu bisa masuk ke top tier gitu ya, buat insight-insight kita nulis gitu sih. Ya, baik. Saya mencoba menjawab kenapa ini artikel ini bisa masuk ke top tier yang mana ya.
berarti seharusnya kualitasnya bagus gitu ya. Kalau menurut saya sih, karena topik yang mereka ambil itu sudah apa ya, lagi lagi tren gitu untuk kondisi sekarang. Jadi dari sisi sustainability performance, mungkin sustainability performance ini trennya itu sudah dari 2022-an, mungkin 2 tahun terakhir gitu ya. Nah, meskipun dari sisi sustainability performance ini mungkin sudah tidak sudah tidak setren dahulu, tapi di artikel ini author itu mengkolaborasikan dengan IoT, blockchain itu kan bisa apa ya? eh Bisa menambah insight untuk pembacanya juga. Seperti itu sih menurut saya. Oh, jadi lebih ke kayak current issue aja gitu ya, Mbak ya. Terus dikaitin sama hal yang relevan sama isu sekarang gitu. Iya. Saat itu apakah jawaban dari Karosnya sudah cukup menjawab untuk Eh, izin menambahkan Mbak Nabila. Mungkin ini diskusi aja ya. Jadi kan karena yang benar tadi yang dikatakan oleh Mbak presenter Mbak Rosya ya. Mungkin terkait dengan judul atau artikel ini itu sudah cukup baru, masih baru ya sepertinya ya. Karena kan dia dihubungkan dengan digitalisasi, di mana dia bagaimana implementasi ESG dalam em, suatu perusahaan. Jadi kalau memang penelitiannya itu biasanya kalau penelitian yang dia baru gitu ya, dia itu berangkatnya dari penelitian kualitatif gitu ya. Jadi kita kan. Jadi para peneliti itu mengkaji bagaimana study case yang sudah dilakukan perusahaan itu apakah dia menerapkan terkait dengan misalnya ini ESG dari suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya diangkat dari paper ini kan mereka studi case-nya kan terkait dengan tekstil ya. ESG yang dilakukan di perusahaan tekstil dan aparel gitu, di mana dia menghubungkan dengan peran digitalisasinya gitu. Mungkin salah satu hal yang menjadi paper ini menjadi bagian dari paper top tier ya mungkin salah satu karena topiknya itu yang lagi in saat ini gitu terkait dengan peran digitalisasi di implementasi ESG di suatu perusahaan gitu. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih apa ya kita diskusi aja barangkali. bahkan Bapak Ibu juga ada yang mendiskusikan terkait dengan pertanyaan Pak Atika tadi atau ingin menambahkan bisa langsung raise hand untuk menambahkan. Jika sudah tidak ada, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Bu Renita, yaitu tadi di conclusion dikatakan penerapan IoT tidak small firms masih kurang. Jika ingin membuat paper terkait gap tersebut, apakah bisa dengan judul penerapan dan implementasi IoT pada SMP di Indonesia? Ya, baik, saya mencoba menjawab. Jadi benar, saat kita ingin membuat sebuah artikel baru gitu ya, kita bisa merujuk ke artikel sebelumnya. Kita bisa jadikan ke limitation di penelitian ini untuk kita kembangkan lagi di penelitian kita. Nah, di sini autor menyarankan kita untuk expand di sektor lain ataupun negara lain yang masih terkait topik ini. Nah, eh, dan karena pertanyaannya apakah bisa diimplementasikan di Indonesia, saya rasa bisa. Karena di sini juga jelas gitu-gitu terkait metodologinya. Jadi nanti diimplementasinya berarti kita perlu text mining ke laporan-laporan
laporan ataupun apa ya website gitu di masing-masing perusahaan atau mungkin dari Bu Renita ini kan pengennya ke SME ya. Itu bisa juga. Jadi kita cari mungkin kalau SME saya rasa akan ada keterbatasan data begitu karena kan mereka nggak membuat laporan seperti AR ataupun SR. Lalu juga mereka mungkin ada beberapa yang sudah punya website, tapi nggak semuanya saya rasa punya website resmi dari eh, usaha mereka begitu. Jadi itu kalau SME nanti akan sedikit susah. Tapi kalau misalnya kita gunakan tingkat semu gitu, itu bisa 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 kita ambil dari AR, IR ataupun SR-nya kita text mining berdasarkan pengukurannya ini ada beberapa keyword kan yang kita cari gitu. Atau kalau misalnya fokusnya tadi ke IoT aja di sini, jadi kita bisa cek bagian apakah perusahaan itu sudah menggunakan teknologi IoT. Bisa kita lihat dari bisa kita lihat dari laporan-laporan mereka. Karena kalau mereka menggunakan, pasti mereka menjelaskan begitu di laporannya. Kayak kami menggunakan teknologi ini untuk operasional kita. Jadi jawabannya bisa, tapi mungkin ada beberapa yang perlu dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya memang sampelnya di SME, seperti itu, Bu Renita. Apa menjawab? Baik, terima kasih Kak Rosya atas jawabannya. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaan Ibu Ronita? Ke Bapak Ibu, masih ada pertanyaan di artikel kita di Zoom hari ini, bisa langsung saja ditanyakan kepada narasumber. Oh, sudah beliau Kak Rosya dari Bulan. Mungkin izin menambahkan Mbak Nabila terkait dengan pertanyaannya Bu Renita tadi. Tentang Ya, mungkin kalau misalnya diimplementasikan di small industry ya, kalau di Indonesia bagi saya itu sudah cukup apa ya struggling dan juga concern juga sih karena memang di Indonesia itu kan untuk terkait dengan pelaporan keberlanjutan ya itu masih diwajibkan itu pada tahun 2020 kemarin gitu 2020 ya ya sehingga untuk yang small industry itu masih mungkin masih banyak yang belum mendisclose terkait dengan pelaporan keberlanjutannya itu mungkin menjadi salah satu concern ya yang mungkin perlu diperhatikan dan nanti akan mengarah ke keterbatasan data gitu. Jadi bisa saja tapi ada yaitu yang sudah tadi Mbak Rosya jelaskan ya terkait dengan keterbatasan data. Tapi tidak memungkiri juga gitu ya. Mungkin langkah yang dapat diambil ya nanti dari Bu Renita bisa coba sampling aja gitu ya. Ada banyak berapa sih perusahaan atau small firm itu yang mereka itu sudah mendisklose pelaporan keberlanjutannya atau sudah memiliki website karena kan memang ada keterbatasan dari entah dari sisi perusahaannya atau ya atau mungkin dari memang kebijakannya yang dia itu belum mensupport terkait dengan pelaporan keberlanjutan di small industry seperti itu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. kita tadi dan diskusi artikel kita pada siang ini. Nah, jika Bapak Ibu di sini sudah melakukan aktif dan membutuhkan data, kami juga menyediakan informasi lebih lanjut yang dapat diakses melalui WhatsApp kami ataupun website kami. Untuk linknya akan saya kirimkan sama. Setelah nama terakhir kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara review artikel siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Saya Nabila selaku MC sekaligus moderator acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.